Ratusan orang dari berbagai ormas di Jawa Timur berkumpul di halaman Masjid Al-Akbar, Surabaya. Masa berangkat ke Jakarta dengan bus untuk aksi unjuk rasa di Jakarta esok hari. Sebelum berangkat, ratusan orang tersebut dari berbagai ormas berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 6 bus keberangkatan massa ke Jakarta untuk bergabung dengan massa lainnya yang telah tiba di Jakarta. Massa menuntut Ahok segera diadili terkait dengan dugaan penistaan agama. Keberangkatan massa tersebut dari Surabaya dilakukan bertahap sejak beberapa hari lalu. Hari ini, keberangkatan dilakukan dari Masjid Al-Akbar Surabaya untuk jalur bus. Sementara untuk jalur kereta, massa berangkat melalui stasiun Pasar Turi, Surabaya. Mustar Ahmadi. Berapa ini? Bis berapa? Ada nama. Siap. KTP. Ratusan umat Islam yang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Surakarta Kamis siang berangkat dari kantor DSKS menuju Jakarta untuk menggelar unjuk rasa yang akan berlangsung esok. Sementara itu di Bekasi dan Bandung, Jawa Barat, ribuan personel gabungan menggelar apel untuk persiapan pengamanan. Dari kantor Dewan Syariah Kota Surakarta, ratusan umat Islam dari berbagai daerah di Solo Raya seperti Sukoharjo, Klaten, Boyolali berkumpul untuk bersama-sama menuju Jakarta. Tidak hanya laki-laki, puluhan wanita muslimah juga ikut serta untuk berunjuk rasa terkait dugaan penistaan agama oleh calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Pendemo yang berkumpul membawa spanduk dan sejumlah poster aksi yang akan digunakan besok. Di Jakarta, mereka akan bergabung dengan ribuan umat Islam dari berbagai daerah yang turut berunjuk rasa. Yang diberangkatkan, insya Allah nanti bersama-sama dari sini ada 11 bis. Di samping ada beberapa mobil pribadi. Insya Allah nanti jam 1:30 udah kita lepas untuk berangkat mengikuti aksi pembelaan terhadap fatwa MUI. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, ribuan personel gabungan dari kepolisian dan TNI disiagakan untuk melakukan pengamanan. Apel gabungan dipimpin langsung Polres Metro Bekasi. Ribuan pasukan yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan Dishub serta Satuan Polisi Pamong Praja disiagakan dengan melakukan apel bersama di lapangan Taman Sehati, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ribuan petugas yang disiagakan akan berjaga di 7 titik keberangkatan. Petugas mengimbau agar warga yang akan melakukan aksi damai besok menaati aturan serta menjaga ketertiban umum. Menunjukkan komitmen bersama antara seluruh unsur baik Polri, TNI, dan pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya rangkaian penetapan pemilu kada. Serius juga kita membicarakan isu-isu terkini apa yang perlu kita lakukan dan isu-isu terkini termasuk juga mungkin isu-isu pergerakan massa besok tanggal 4 November ke Istiqlal Jakarta. Itu bagian dari pembahasan setelah apel ini juga. Jadi kita mengharapkan bahwa masyarakat yang berangkat mungkin ke Istiqlal Jakarta juga harus mematuhi aturan-aturan. Ribuan personil keamanan dari Polda Jawa Barat dan Kodam 3 Siliwangi juga menggelar apel kesiapan pengamanan demonstrasi yang akan berlangsung besok. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan yang menghadiri apel pengamanan mengimbau warga yang akan mengikuti demonstrasi untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melanggar hukum. Yang berangkat ke sana, yang tentunya yang lapor ke kita akan kita kawal dan kita di Kesduslut akan kita layani. Jadi unjuk rasa kita akan kita layani dengan baik. Apapun yang dilakukan oleh Jawa Barat ya.
tentu hak konstitusi dia, hak warga negara dia. Hanya saja pada saat seseorang menggunakan haknya, tapi juga harus menggunakan kewajibannya. Apa kewajibannya? Menjaga ketertiban, yang kita ya tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, kan gitu. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Bambang Waskito menegaskan pihaknya tidak akan segan menindak para demonstran yang melanggar hukum, apalagi anarkistis. Selain pengamanan, sejumlah titik di Jakarta juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Beberapa objek vital juga akan diperketat pengamanannya. Tim Liputan Berita 1. Jelang aksi damai 4 November besok, sejumlah partisipan sudah berkumpul di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dan kita akan segera bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Tezar, bagaimana Anda bisa menjelaskan kondisi terkini di Masjid Istiqlal? Ya, Fitri Megantara, memang hingga saat ini kami pantau belum ada pergerakan ataupun mobilisasi massa dari berbagai daerah menuju ke Masjid Istiqlal, karena Masjid Istiqlal ini merupakan titik kumpul. Mereka akan bergerak besok biasanya setelah sholat Jumat, kemudian mereka akan mengarah ke beberapa titik seperti di Barreskrim Mabes Polri, kemudian juga ke Istana Negara, dan juga tentunya ke Balai Kota untuk menyuarakan dari aspirasi mereka. Dan Rara, memang hingga saat ini juga kami belum melihat adanya kelompok ataupun kumpulan massa yang sudah ada di Masjid Istiqlal. Kami juga sempat menanyakan kepada pihak petugas, ia juga membenarkan bahwa hingga saat ini juga belum ada memang massa yang datang dari berbagai daerah. Semalam juga belum ada yang menginap, tapi kami sempat juga tadi masuk ke dalam masjid, Fitri, untuk melihat kemudian apakah sudah ada massa yang datang dari berbagai daerah. Memang tadi kami menemui ada 1-2 orang yang datang dari daerah. Misalnya kami sempat bertemu dengan mereka, ada yang datang dari Malang, kemudian juga datang dari Bandung, yang ketika ditanya memang mereka sengaja untuk datang dan juga menginap untuk menggelar aksi mereka besok bersama teman-teman mereka yang lainnya. Namun bukan dari kelompok, mereka mengaku dari pihak perorangan. Sementara itu untuk di luar sini, Fitri, kami juga belum melihat adanya rombongan ataupun bus yang datang dari berbagai daerah. Ada memang, Fitri, ini bus di sini, tapi ini merupakan bus pariwisata dari anak sekolah dan juga kelompok pengajian, yang biasanya memang kelompok pengajian ataupun bus-bus wisata mereka singgah untuk beribadah terlebih dahulu di Masjid Istiqlal. Tapi kami pastikan ini bukan bus dari pihak pengunjuk rasa yang akan melakukan aksinya besok. Sementara itu juga di sini ini belum juga terlihat adanya tenda-tenda dari para pengunjuk rasa besok. Ada di sini tenda, Fitri, tapi ini tenda dari pihak kepolisian yang akan mengamankan jalannya aksi massa besok. Dan tadi juga kami sempat bertemu pihak pengurus dari Masjid Istiqlal yang memang menyatakan bahwa sebenarnya pada hari-hari biasa Masjid Istiqlal ini tertutup untuk umum, maksudnya tidak boleh menginap ataupun bermalam di Masjid Istiqlal, tapi karena Masjid Istiqlal ini mendapatkan informasi mengenai adanya pergerakan massa dari berbagai daerah untuk ke Jakarta, mereka akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan maklumat untuk membuka Masjid Istiqlal bagi mereka yang akan menginap ataupun bermalam, dengan syarat mereka tidak boleh tidur di kawasan utama atau di area ibadah. Jadi mereka hanya diperbolehkan tidur atau menginap di kawasan basementnya saja. Jadi ini juga dikhawatirkan memang agar tidak kemudian mengganggu jalannya mereka yang akan beribadah di dalam Masjid Istiqlal. Kemudian juga diharapkan nantinya bagi mereka yang menginap ini juga untuk menjaga kebersihan dan juga sopan santun selama di dalam Masjid Istiqlal. Dan pihak Masjid Istiqlal juga memprediksi bahwa tidak akan banyak massa yang akan menginap di Masjid Istiqlal, karena memang ada kabar juga bahwa banyak masjid di Jakarta ini yang membuka pintu mereka untuk massa yang akan bermalam di Jakarta. Fitri Megantara. Polisi terus menyelidiki kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, dan kita akan langsung bergabung dengan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Andrianto yang ada di kantor Barreskrim Polri Jakarta. Ya, Haikal, apa agenda penyelidikan kasus dugaan penistaan agama untuk hari ini? Hari ini rencananya Barreskrim Polri akan memanggil Habib Rizik selaku dari Ketua Front Pembela Islam
untuk dijadikan sebagai saksi ahli dari pihak terlapor terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama ketika ia melakukan orasi di Kepulauan Seribu. Habib Rizik akan dimintai keterangan terkait dengan terminologi bahasa yang digunakan oleh Basuki Cahayapurnama ketika ia menyatakan kalimat bahwa masyarakat dibohongi surat Al-Maidah, dan inilah yang akan dibedah oleh Habib Rizik selaku ahli tafsir dari pihak FPI sekaligus juga ahli bahasa Arab terkait dengan apa sebenarnya makna dan juga arti secara terminologi dari kalimat tersebut. Apakah ini benar-benar mengandung tindakan penistaan agama atau tidak? Dan pada hari ini juga nantinya Habib Rizik akan dijadwalkan datang pada pukul 1 siang beserta dengan beberapa perwakilan dari FPI yang juga diminta menjadi saksi ahli. Karena total memang akan ada 21 saksi ahli dihadirkan di Barreskrim sebagai pihak terlapor. Dan dari 21 saksi ahli ini mengandung unsur yaitu antara lain adalah ahli bahasa, ahli tafsir, ahli agama, ahli pidana, dan juga ahli terminologi bahasa yang akan dihadirkan. Dan pada hari ini juga tadi telah datang salah satu saksi ahli yaitu ahli pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yaitu Dr. Muzakir yang pada hari ini telah memasuki Barreskrim dan akan langsung menjalani pemeriksaan sebagai statusnya menjadi saksi ahli dalam hal ini ahli pidana terkait apakah Basuki Cahayapurnama benar-benar melakukan tindakan penistaan agama atau tidak. Dan ini berikut adalah pernyataan dari Muzakir terkait dengan apa yang akan ia sampaikan pada hari ini. Sesuai dengan materi yang dimintakan pada saya bahwa apakah perbuatan menyatakan bahwa terkait dengan surat Al-Maidah yang digunakan itu yang perbuatan yang sekarang dilaporkan itu sebagai penodaan agama atau tidak. Maka sebelum datang sini saya sudah melakukan kajian ya, terhadap materi itu, dan saya kira beberapa kali saya sudah membuat statement di media yang kalau menurut analisis saya dengan segala semuanya yang terkait dengan urusan perbuatan itu, kalau pendapat ahli adalah termasuk sebagai perbuatan penodaan agama. Muzakir akan dimintai keterangan terkait dengan kapasitasnya sebagai ahli hukum pidana. Selain Muzakir, juga akan dihadirkan beberapa pakar hukum dan juga ahli bahasa dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia, dan juga dari Ormas Islam, yaitu Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama. Fitri. Bagaimana kemudian dengan tahapan selanjutnya? Kapan gelar perkara kasus ini akan dilakukan? Gelar perkara belum bisa dipastikan kapan akan dilakukan, Fitri, namun Jenderal Tito Karnavian sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan bahwa ia akan mengirimkan surat pemanggilan kepada Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama pada hari Kamis ini. Surat pemanggilan ini dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ahok pada hari Senin mendatang. Sehingga Ahok dijadwalkan akan datang hari Senin, dan setelah Ahok diperiksa, nantinya Ahok akan diberikan kesempatan untuk juga mendatangkan saksi ahli dari pihaknya. Selama saksi ahli Ahok belum diperiksa seluruhnya, maka proses akan terus berlanjut untuk mengumpulkan seluruh bukti dan data dari kedua belah pihak, baik dari pihak yang melaporkan ataupun dari pihak terlapor, baru setelah itu gelar perkara akan dilakukan. Jadi Fitri, kurang lebih diprediksi gelar perkara baru bisa dilaksanakan sekitar awal Desember mendatang. Sehingga ini kita masih menunggu proses lebih lanjut, yaitu yang paling dinantikan adalah kedatangan dari Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama pada hari Senin depan. Lalu siapa saja yang akan dihadirkan olehnya sebagai saksi ahli yang akan menguatkan atau membela dirinya, dan baru setelah itu pihak Barreskrim dapat memberikan keterangan kapan gelar perkara dan juga sidang akan dilakukan kepada Basuki Cahayapurnama. Ratusan orang dari berbagai ormas di Jawa Timur berkumpul di halaman Masjid Al-Akbar, Surabaya. Masa berangkat ke Jakarta dengan bus untuk aksi unjuk rasa di Jakarta esok hari. Sebelum berangkat, ratusan orang tersebut dari berbagai ormas berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 6 bus keberangkatan massa ke Jakarta untuk bergabung dengan massa lainnya yang telah tiba di Jakarta. Massa menuntut Ahok segera diadili terkait dengan dugaan penistaan agama. Keberangkatan massa tersebut dari Surabaya dilakukan bertahap sejak beberapa hari lalu. Hari ini, keberangkatan dilakukan dari Masjid Al-Akbar Surabaya untuk jalur bus. Sementara untuk jalur kereta, massa berangkat melalui stasiun Pasar Turi, Surabaya.
Berapa? Bis berapa? Ada nol. Siap. KTP. Ratusan umat Islam yang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Surakarta Kamis siang berangkat dari kantor DSKS menuju Jakarta untuk menggelar unjuk rasa yang akan berlangsung esok. Sementara itu di Bekasi dan Bandung, Jawa Barat, ribuan personel gabungan menggelar apel untuk persiapan pengamanan. Dari kantor Dewan Syariah Kota Surakarta, ratusan umat Islam dari berbagai daerah di Solo Raya seperti Sukoharjo, Klaten, Boyolali berkumpul untuk bersama-sama menuju Jakarta. Tidak hanya laki-laki, puluhan wanita muslimah juga ikut serta untuk berunjuk rasa terkait dugaan penistaan agama oleh calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Selaku dari Ketua Front Pembela Islam untuk dijadikan sebagai saksi ahli dari pihak terlapor terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama ketika ia melakukan orasi di Kepulauan Seribu. Habib Rizik akan dimintai keterangan terkait dengan terminologi bahasa yang digunakan oleh Basuki Cahayapurnama ketika ia menyatakan kalimat bahwa masyarakat dibohongi surat Al-Maidah, dan inilah yang akan dibedah oleh Habib Rizik selaku ahli tafsir dari pihak FPI sekaligus juga ahli bahasa Arab terkait dengan apa sebenarnya makna dan juga arti secara terminologi dari kalimat tersebut, apakah ini benar-benar mengandung tindakan penistaan agama atau tidak. Dan pada hari ini juga nantinya Habib Rizik akan dijadwalkan datang pada pukul 1 siang beserta dengan beberapa perwakilan dari FPI yang juga diminta menjadi saksi ahli. Karena total memang akan ada 21 saksi ahli dihadirkan di Barreskrim sebagai pihak terlapor. Dan dari 21 saksi ahli ini mengandung unsur yaitu antara lain adalah ahli bahasa, ahli tafsir, ahli agama, ahli pidana, dan juga ahli terminologi bahasa yang akan dihadirkan. Dan pada hari ini juga tadi telah datang salah satu saksi ahli yaitu ahli pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yaitu Dr. Muzakir yang pada hari ini telah memasuki Barreskrim dan akan langsung menjalani pemeriksaan sebagai statusnya menjadi saksi ahli dalam hal ini ahli pidana terkait apakah Basuki Cahayapurnama benar-benar melakukan tindakan penistaan agama atau tidak. Dan ini berikut adalah pernyataan dari Muzakir terkait dengan apa yang akan ia sampaikan pada hari ini. Sesuai dengan materi yang dimintakan pada saya bahwa apakah perbuatan menyatakan bahwa terkait dengan surat Al-Maidah yang digunakan itu yang perbuatan yang sekarang dilaporkan itu sebagai penodaan agama atau tidak. Maka sebelum datang sini saya sudah melakukan kajian ya, terhadap materi itu, dan saya kira beberapa kali saya sudah membuat statement di media yang kalau menurut analisis saya dengan segala semuanya yang terkait dengan urusan perbuatan itu, kalau pendapat ahli adalah termasuk sebagai perbuatan penodaan agama. Muzakir akan dimintai keterangan ataupun bus yang datang dari berbagai daerah. Ada, memang Fitri ini bus di sini, tapi ini merupakan bus pariwisata dari anak sekolah dan juga kelompok pengajian yang biasanya memang kelompok pengajian ataupun bus-bus wisata mereka singgah untuk beribadah terlebih dahulu di Masjid Istiqlal, tapi kami pastikan ini bukan bus dari pihak pengunjuk rasa yang akan melakukan aksinya besok. Sementara itu juga di sini, ini belum juga terlihat adanya tenda-tenda dari para pengunjuk rasa besok. Ada di sini tenda Fitri, tapi ini tenda dari pihak kepolisian yang akan mengamankan jalannya aksi massa besok. Dan tadi juga kami sempat bertemu pihak pengurus dari Masjid Istiqlal yang memang menyatakan bahwa sebenarnya pada hari-hari biasa Masjid Istiqlal ini tertutup untuk umum, maksudnya tidak boleh menginap ataupun bermalam di Masjid Istiqlal, tapi karena Masjid Istiqlal ini mendapatkan informasi mengenai adanya pergerakan massa dari berbagai daerah untuk ke Jakarta, mereka akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan maklumat untuk membuka Masjid Istiqlal bagi mereka yang akan menginap ataupun bermalam dengan syarat mereka tidak boleh tidur di kawasan utama atau di area ibadah. Jadi mereka hanya diperbolehkan tidur atau menginap di kawasan basementnya saja. Jadi tidak, ini juga dikhawatirkan memang
agar tidak kemudian mengganggu jalannya mereka yang akan beribadah di dalam Masjid Istiqlal. Kemudian juga diharapkan nantinya bagi mereka yang menginap ini juga untuk menjaga kebersihan dan juga sopan santun selama di dalam Masjid Istiqlal. Dan pihak Masjid Istiqlal juga memprediksi bahwa tidak akan banyak masa yang akan menginap di Masjid Istiqlal karena memang ada kabar juga bahwa banyak masjid di Jakarta ini yang membuka pintu mereka untuk masa yang akan bermalam di Jakarta. Fitri Megantara. Polisi terus menyelidiki kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, dan kita akan langsung bergabung dengan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Andrianto yang ada di kantor Barreskrim Polri Jakarta. Ya, Haikal, apa agenda penyelidikan kasus dugaan penistaan agama untuk hari ini? Hari ini rencananya Barreskrim Polri akan memanggil Habib Rizik. Dia hak warga negara dia. Hanya saja pada saat seseorang menggunakan haknya, tapi juga harus menggunakan kewajibannya. Apa kewajibannya? Menjaga ketertiban. Yang kedua, ya tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, kan gitu. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Bambang Waskito menegaskan pihaknya tidak akan segan menindak para demonstran yang melanggar hukum, apalagi anarkistis. Selain pengamanan, sejumlah titik di Jakarta juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Beberapa objek vital juga akan diperketat pengamanannya. Tim Liputan Berita 1. Jelang aksi damai 4 November besok, sejumlah partisipan sudah berkumpul di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Dan kita akan segera bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Tezar, bagaimana Anda bisa menjelaskan kondisi terkini di Masjid Istiqlal? Ya, Fitri Megantara, memang hingga saat ini kami pantau belum ada pergerakan ataupun mobilisasi massa dari berbagai daerah menuju ke Masjid Istiqlal karena Masjid Istiqlal ini merupakan titik kumpul. Mereka akan bergerak besok biasanya setelah sholat Jumat, kemudian mereka akan mengarah ke beberapa titik seperti di Barreskrim Mabes Polri, kemudian juga ke Istana Negara dan juga tentunya ke Balai Kota untuk menyuarakan dari aspirasi mereka. Dan Rara, memang hingga saat ini juga kami belum melihat adanya kelompok ataupun kumpulan massa yang sudah ada di Masjid Istiqlal. Kami juga sempat menanyakan kepada pihak petugas, ia juga membenarkan bahwa hingga saat ini juga belum ada memang massa yang datang dari berbagai daerah. Semalam juga belum ada yang menginap, tapi kami sempat juga tadi masuk ke dalam masjid, Fitri, untuk melihat kemudian apakah sudah ada massa yang datang dari berbagai daerah. Memang tadi kami menemui ada 1-2 orang yang datang dari daerah. Misalnya kami sempat bertemu dengan mereka yang ada yang datang dari Malang, kemudian juga datang dari Bandung, yang ketika ditanya memang mereka sengaja untuk datang dan juga menginap untuk menggelar aksi mereka besok bersama teman-teman mereka yang lainnya. Namun bukan dari kelompok, mereka mengaku dari pihak perorangan. Sementara itu untuk di luar sini, Fitri, kami juga belum melihat adanya rombongan. Pendemo yang berkumpul membawa spanduk dan sejumlah poster aksi yang akan digunakan besok. Di Jakarta, mereka akan bergabung dengan ribuan umat Islam dari berbagai daerah yang turut berunjuk rasa. Yang diberangkatkan, insya Allah nanti bersama-sama dari sini ada 11 bis. Di samping ada beberapa mobil pribadi. Insya Allah nanti jam 1:30 udah kita lepas untuk berangkat mengikuti aksi pembelaan terhadap fatwa MUI. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, ribuan personel gabungan dari kepolisian dan TNI disiagakan untuk melakukan pengamanan. Apel gabungan dipimpin langsung Polres Metro Bekasi. Ribuan pasukan yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan Dishub serta Satuan Polisi Pamong Praja disiagakan dengan melakukan apel bersama di lapangan Taman Sehati, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ribuan petugas yang disiagakan akan berjaga di 7 titik keberangkatan. Petugas mengimbau agar warga yang akan melakukan aksi damai besok menaati aturan serta menjaga ketertiban umum. Menunjukkan komitmen bersama antara seluruh unsur baik Polri, TNI, dan pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya
rangkaian penetapan pemilu kada. Sekaligus juga kita membicarakan isu-isu terkini apa yang perlu kita lakukan, dan isu-isu terkini termasuk juga mungkin isu-isu pergerakan massa besok tanggal 4 November ke Istiqlal Jakarta. Itu bagian dari pembahasan setelah apel ini juga. Jadi kita mengharapkan bahwa masyarakat yang berangkat mungkin ke Istiqlal Jakarta juga harus mematuhi aturan-aturan. Ribuan personil keamanan dari Polda Jawa Barat dan Kodam 3 Siliwangi juga menggelar apel kesiapan pengamanan demonstrasi yang akan berlangsung besok. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan yang menghadiri apel pengamanan mengimbau warga yang akan mengikuti demonstrasi untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melanggar hukum. Yang berangkat ke sana, yang tentunya yang lapor ke kita akan kita kawal dan kita di Kesduslut akan kita layani. Jadi unjuk rasa kita akan kita layani dengan baik. Apapun yang dilakukan oleh Jawa Barat ya, tentu hak konstitusi.